Halo sahabat cerita Momo. Gimana kabarnya hari ini? Udah siap belum dengerin cerita yang bakal bikin kalian gregetan, marah, sekaligus salut sama perjuangan seorang wanita kuat? Tapi sebelum itu, yuk absen dulu di kolom komentar. Tulis nama dan asal kota kamu biar kita bisa saling sapa dan kenal. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, aktifin loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan kisah nyata yang selalu bikin hati ikut berdebar. Oke, sekarang bayangin ya. Kamu udah berkorban segalanya buat suami. Tapi apa balasannya? Dia malah liburan ke Korea bareng selingkuhan. Dan yang lebih parah, uangnya dari mana coba? Dari dompet kamu. Dari kerja keras kamu. Tapi tunggu dulu. Saat dia pulang dan merasa semuanya baik-baik saja. Ternyata rumah udah dijual, rekening kosong, dan gugatan cerai menanti di meja. Waduh, ini baru namanya dibuat miskin tak punya apa-apa. Siap-siap ya, karena cerita kali ini bakal jadi tamparan keras buat semua yang pernah disepelekan. Yuk kita mulai kisahnya. Namaku Laras, usia 32 tahun. Seorang wanita biasa, istri dari seorang pria yang dulu sangat aku cintai. Namanya Rehan. Kami sudah menikah hampir 7 tahun. Awalnya, hidup kami sederhana tapi penuh tawa. Rehan dulu pria hangat. Dia bercita-cita tinggi dan aku selalu berada di belakangnya, mendukung sepenuh hati. Dulu aku pikir, cinta bisa bertahan hanya dengan kesetiaan dan pengorbanan. Ternyata, aku salah besar. Saat awal menikah, aku rela meninggalkan pekerjaanku sebagai marketing supervisor demi fokus mengurus rumah dan mendukung karir Rehan. Uang tak pernah jadi masalah, karena aku mendapat warisan cukup besar dari orang tuaku. Tanpa ragu, aku gunakan sebagian uang itu untuk membantu Rehan membangun usaha kecil, dan saat ia dapat tawaran kerja di perusahaan besar, aku juga yang membiayai pelatihan dan sertifikasinya. Kami beli rumah ini, rumah yang kubanggakan, yang kutata dari hasil keringat dan uangku sendiri. Tapi aku tidak pernah mengungkitnya. Karena bagiku, cinta adalah memberi tanpa hitung-hitungan. Tahun-tahun awal pernikahan kami berjalan manis. Rehan terlihat setia, perhatian, dan tidak banyak menuntut. Tapi entah sejak kapan, semua berubah. 2 tahun terakhir, Rehan mulai sibuk luar biasa. Dia bilang sering ada meeting malam, urusan kantor mendadak, bahkan terkadang pulang lewat tengah malam. Awalnya aku percaya, aku masih percaya. Rehan pria ambisius, dan aku pikir wajar kalau dia bekerja keras demi masa depan. Tapi hati seorang istri tidak bisa dibohongi. Ada hari-hari di mana aku bangun tengah malam, dan tempat tidurnya masih kosong. Kutelpon tak diangkat. Aku tunggu, kadang sampai subuh. Saat dia pulang, wajahnya biasa saja, tak merasa bersalah. Maaf, lembur, katanya singkat. Aku hanya tersenyum, meski dadaku penuh tanda tanya. Apakah ini masih bentuk cinta, atau aku hanya bertahan karena takut kehilangan? Aku pernah coba bertanya, Mas, kamu capek banget ya kerja terus? Aku khawatir loh. Tapi jawabannya membuat hatiku menciut. Kamu jangan lebay, Laras. Aku kerja buat siapa coba? Buat kamu juga kan? Aku diam. Hari itu, Rehan pulang lebih awal. Mukanya cerah, beda dari biasanya. Dia duduk di sofa sambil main HP dan berkata santai. Lar, aku minggu depan ke Korea, 5 hari. Ada urusan kantor. Aku mengangguk pelan. Oh, dinas lagi ya? Iya, banyak proyek baru. Aku ikut atasan langsung. Aku mencoba tersenyum. Tapi ada sesuatu dalam suaranya, cara dia bicara, bahkan cara dia senyum, semuanya terasa dibuat-buat. Dan entah kenapa, hatiku terasa dingin. Setelah Rehan tidur malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan kami. Aku menggenggam bingkai itu erat, tapi air mataku tidak jatuh. Mungkin aku sudah terlalu sering merasa sendiri, hingga tak ada energi lagi untuk menangis. Aku mulai membuka galeri kenangan dalam pikiranku. Dulu, Rehan tak akan pergi kemanapun tanpa memberitahuku detailnya. Sekarang, bahkan tiket pesawat pun tak pernah ku tahu. Baju-bajunya makin mewah, parfumnya makin mahal, dan uang belanja yang dulu rutin kini mulai dipangkas tanpa penjelasan. Tapi tetap, aku bertahan.
Beberapa hari sebelum keberangkatan Rehan ke Korea, aku tak sengaja melihat isi koper yang dia sembunyikan di kamar tamu. Ya, dia bilang akan packing sendiri dan aku tak perlu repot-repot. Aku penasaran. Saat dia keluar rumah sebentar, aku masuk ke kamar tamu. Dan benar saja, di sana, aku temukan pakaian dalam wanita yang bukan milikku. Aku temukan 2 tiket, bukan atas nama perusahaan, tapi atas nama pribadi Rehan dan seorang wanita bernama Nadia. Aku temukan juga sepasang sandal couple berlogo Korea, masih baru. Tanganku gemetar. Nafasku berat. Tapi lagi-lagi, aku tidak menangis. Malam itu aku duduk di depan cermin. Menatap wajahku sendiri. Aku ini siapa di matanya? Sudah sejauh apa dia menginjak harga diriku? Tapi anehnya, aku tetap masak sarapan keesokan harinya. Aku tetap tersenyum saat dia pamit ke bandara. Bahkan aku peluk dia seperti biasanya. Jaga diri ya, Mas. Dan dia hanya menjawab, iya, doain aja biar lancar. Sesudah pintu tertutup dan mobilnya melaju, aku tersenyum tipis. Kali ini bukan senyum pasrah, tapi senyum seorang wanita yang sudah bangun dari tidurnya. Dan di saat itulah, dalam hatiku, aku berkata, kau pikir kau sedang liburan? Tunggu saat kau pulang. Mas, hidupmu bukan lagi milikmu. Setelah Rehan berangkat ke Korea dengan wanita itu, yang kini aku tahu bernama Nadia, aku tidak langsung melabrak atau membeberkan semua. Tidak. Aku memilih diam. Tapi bukan diam bodoh. Aku diam, sambil menyusun strategi. Hari-hari selama dia di Korea, aku lewati dengan hati kosong tapi pikiran penuh perhitungan. Tak sedikit pun rasa rindu itu muncul. Yang ada hanya jijik dan sakit hati. Tapi aku tahu, sakit hati saja tidak cukup. Aku harus cerdas. Harus tepat. Harus membuat dia merasakan hancurnya kepercayaan yang selama ini dia buang begitu saja. 3 hari setelah Rehan berangkat, aku mendapat DM di Instagram dari seorang teman lamaku, Rani. Kami dulu satu SMA, tapi dia sekarang tinggal dan bekerja di Korea. Rani mengirim pesan. Lar, ini suamimu ya? Aku lihat dia kemarin di Myeongdong sama cewek. Mesra banget. Pegangan tangan, bahkan sempat pelukan pas foto selfie. Seketika, napasku tercekat. Rani menyertakan foto. Rehan mengenakan hoodie hitam dan masker, berdiri dekat seorang wanita dengan rambut dicat pirang, mengenakan jaket pink. Mereka sedang berfoto di depan toko kosmetik. Di tangan Nadia, wanita itu, terlihat kantong belanjaan penuh, dan Rehan tampak menggandeng tangannya. Aku membalas pesan itu. Iya Ran, itu dia, suamiku. Rani, ya Allah Lar, maaf banget aku harus kasih tahu. Soalnya aku kaget banget pas lihat dia, dan aku tahu kamu wanita baik. Kamu nggak pantas disakitin gini. Aku membalas. Terima kasih, Rani, aku nggak akan lupa. Setelah itu, Rani mengirim beberapa foto lain. Mereka terlihat makan di restoran Korea BBQ. Ada juga foto di Namsan Tower, tempat yang katanya romantis itu. Di salah satu foto, Rehan bahkan menyematkan gembok cinta bersama Nadia. Di gembok itu tertulis, Earth End selamanya Seoul, 2025. Dadaku seperti ditusuk. Bukan hanya karena pengkhianatannya, tapi karena dia melakukannya dengan bangga. Seolah aku ini tidak pernah ada. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu aku tutup, dan berdiri. Aku pergi ke dapur, membuat secangkir kopi, dan duduk di meja makan. Kupandangi meja itu, tempat kami biasa sarapan. Tempat aku biasa menunggunya pulang dengan makanan hangat. Kini semua terasa asing. Esok harinya, aku pergi ke notaris dan bank. Aku mulai mencetak seluruh data rekening bersama, yang selama ini kupenuhi sendiri. Kutarik semua dana darinya. Rehan memang pernah minta semua aset atas namaku saja, biar aman. Dan sekarang, aman itu jadi senjataku. Aku juga membuka komunikasi dengan pengacara pernikahan. Aku ingin tahu apa saja hakku, dan bagaimana caranya agar aku bisa melepaskan diri dari pernikahan ini, tanpa meninggalkan sepeser pun untuknya. Aku sampaikan semua bukti. Tiket Rehan dan Nadia. Foto-foto dari Rani. Riwayat transfer dana dari rekeningku ke akun Rehan. Bukti bahwa rumah dan kendaraan 100% atas namaku.
Pengacaraku tersenyum kecil dan berkata, "Ibu Laras, kalau saya boleh jujur, Ibu berada di posisi yang sangat kuat. Anda bukan hanya bisa menggugat cerai, tapi juga memastikan dia tidak mendapat apapun dari hasil pernikahan ini." Aku mengangguk. Mataku tidak merah, tapi hatiku membara. Beberapa hari kemudian, Raihan mengirim pesan. "Lar, aku di Seoul, dingin banget. Di sana gimana? Kamu sehat?" Aku hanya membaca, lalu menutupnya. Tak perlu dibalas. Untuk apa? Tiba-tiba jadi perhatian? Setelah mengkhianati kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun? Hari keempat, dia kirim foto makanan. "Ini enak banget. Sayang, nanti aku ajak kamu ke sini ya." Aku tertawa kecil. "Kau pikir aku masih perempuan bodoh yang akan terbang senang hanya karena kata-kata manismu?" Hari kelima, dia mengabari akan pulang besok. Dan malam itu, aku berdiri di depan cermin lagi. Aku mengenakan setelan terbaikku. Bukan untuk menyambutnya, tapi untuk menyambut kebebasanku yang akan segera tiba. Kuhitung semua dokumen yang telah rapi. Bukti perselingkuhan. Surat kuasa pengalihan aset. Bukti rekening kosong. Surat penjualan rumah yang akan segera diproses. Dan tentu saja, draft gugatan cerai. Semuanya siap. Esoknya, aku menerima kabar bahwa Raihan telah mendarat di bandara. Aku hanya duduk tenang di ruang tamu. Rumah sudah kutata berbeda. Beberapa barang besar sudah dijual. Lukisan, sofa utama, karpet mahal, semua sudah berpindah tangan. Dia pikir rumah ini akan menyambutnya hangat. Tapi yang akan dia temukan adalah kehancuran dari perbuatannya sendiri. Saat aku menatap ke jendela, kulihat mobil Raihan berhenti. Dia turun, tersenyum lebar, membawa koper besar. Dan aku menarik napas dalam-dalam. Pertunjukan akan segera dimulai. Langit mendung sore itu terasa pas sekali dengan suasana hatiku. Hening. Sunyi. Tapi di dalam dada, badai sedang menunggu saatnya meledak. Pintu rumah terbuka pelan. "Sayang, aku pulang." Suara Raihan terdengar ceria, terlalu ceria. Ia masuk dengan koper besar dan wajah yang tampak puas. Tubuhnya harum dengan parfum mahal yang tak pernah aku belikan. Wajahnya segar, seperti habis liburan penuh cinta. Padahal dia pikir, rumah ini masih miliknya. Dan aku masih istrinya yang setia menunggu. Ia memandangi ruang tamu yang terlihat jauh berbeda. Sofa utama tak ada, hiasan dinding hilang, lemari hias kosong. Bahkan televisi besar yang dulu selalu ia banggakan, sudah tidak ada. Wajah Raihan mulai berubah. "Laras?" panggilnya. Aku muncul dari arah dapur, mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam. Wajahku bersih tanpa riasan berlebihan. Tapi sorot mataku, tajam. "Akhirnya pulang juga," kataku tenang. Dia tersenyum canggung. "Hehe, iya dong. Kamu kenapa diam aja? Nggak kangen sama aku?" Aku duduk di kursi makan, menyilangkan kaki. "Kamu, liburannya enak?" Raihan duduk di seberangku, masih berusaha santai. "Wah, enak banget, sayang. Dingin sih, tapi seru. Nanti kamu harus aku ajak ke sana ya." Aku tersenyum kecil. "Sama Nadia lagi?" Wajah Raihan langsung tegang. "Apa? Kenapa?" "Kaget?" tanyaku sambil membuka ponsel dan menunjukkan foto-foto dari Rani. Foto-foto Raihan dan Nadia sedang bergandengan tangan di Myeongdong. Pelukan di Namsan Tower. Selfie di restoran BBQ. Bahkan foto gembok cinta bertuliskan, Earth End selamanya. Raihan terdiam. Napasnya mulai berat. "Dari mana kamu dapat ini?" desisnya. "Temanku. Tinggal di Korea. Dia lihat kamu. Dan dia tahu aku istrimu." Raihan berdiri. "Laras, aku bisa jelasin." Aku juga berdiri. Tapi dengan tenang. "Aku tidak butuh penjelasan, Raihan. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Kamu sudah kehilangan segalanya." Raihan tertawa getir. "Hah? Maksudmu?" Aku mengambil map tebal dari atas meja. "Ini, Raihan. Salinan semua dokumen legal. Rumah ini sudah dalam proses penjualan. Rekening bersama sudah kosong.
Mobil? Dalam 2 hari lagi akan ditarik leasing karena cicilan tidak aku bayarkan lagi. Karena semuanya atas nama aku. Dia membanting koper. Kamu gila? Kamu nggak bisa seenaknya begini, Laras. Aku menatapnya tajam. Oh, aku bisa, dan aku sudah lakukan. Rehan maju mendekat. Kita masih suami istri, kamu nggak bisa jual rumah semaumu. Aku menyerahkan salinan sertifikat. Rumah ini dibeli dari uang warisan almarhum ayahku. Atas nama pribadi, bukan Gonogini. Jadi, maaf kamu nggak punya hak sedikit pun. Tubuh Rehan kaku. Wajahnya memucat. Kamu serius? Aku mengangguk. Besok pagi, kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Atau kamu akan didatangi petugas. Laras, sayang, jangan begini. Aku cuma hilaf. Aku tertawa, kali ini tawa yang penuh luka tapi kuat. Hilaf? 5 hari penuh peluk-pelukan di luar negeri itu bukan hilaf, Rehan. Itu pilihan. Dan sekarang, biarkan aku juga memilih. Aku memilih hidup tanpa kamu. Malam itu, Rehan tidur di sofa dengan wajah muram. Tapi aku tidak peduli. Besok dia akan tahu, bahkan tempat tidur itu pun bukan miliknya lagi. Aku tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut kehilangan. Pagi harinya, Rehan bangun dan menemukan surat di meja makan. Surat penggugat cerai. Dan di dalam amplop, 1 lembar tagihan rekening, dengan saldo 0 rupiah. Semua transaksinya ditarik dalam 3 hari terakhir. Dia masuk kamar dan membentakku. Kamu keterlaluan. Aku bangkit pelan. Terlambat marah, Rehan. Kamu keterlaluan jauh sebelum aku begini. Dia memukul dinding dengan kesal. Nadia cuma teman. Teman yang kamu gandeng dan cium di negara orang? Jangan bodoh, Rehan. Bahkan anak kecil tahu itu bukan persahabatan. Dia terduduk lemas. Terus aku harus kemana? Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Bukan urusanku. Saat kamu pilih selingkuh, kamu juga pilih untuk keluar dari hidupku. Dan tanpa satupun air mata, aku melangkah meninggalkannya yang kini tak punya arah. Rehan pikir aku akan hancur setelah ditinggal. Tapi nyatanya, dialah yang sedang aku hancurkan. Pelan-pelan, tanpa suara, tapi pasti. Dulu, aku adalah wanita yang takut kehilangan. Wanita yang mengalah demi cinta. Wanita yang berpura-pura bahagia, meski setiap malam menangis dalam diam. Tapi sekarang, wanita itu sudah mati. Yang berdiri hari ini adalah aku yang baru. Yang tidak lagi takut ditinggalkan. Karena aku sudah meninggalkan semua hal yang menyakitiku lebih dulu. Pagi itu aku duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan notaris dan perwakilan pembeli rumah. Proses jual-beli berjalan lancar, karena semua dokumen sudah lengkap dan rumah sepenuhnya atas namaku. Ketika Rehan melihat orang-orang itu datang dengan koper berisi dokumen dan stempel legal, wajahnya langsung pucat. Apa-apaan ini? Aku menoleh dengan tenang. Proses terakhir penjualan rumah ini, Rehan. Mulai minggu depan, rumah ini bukan milik kita lagi. Bukan milikku. Dan kamu? Sejak awal tidak pernah memiliki apa-apa di sini. Dia bangkit dan menahan lenganku. Laras, kita masih bisa perbaiki ini. Kita bicara, tolong. Aku menatap tangannya yang mencengkeram lenganku, lalu menatap matanya. Bicara? Setelah kamu tidur dengan wanita lain di negeri orang? Setelah kamu pulang dan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Setelah kamu habiskan uangku untuk menyenangkan pelakor? Dia diam. Tangannya perlahan melepas. Cinta itu bukan kebodohan, Rehan. Dan aku bukan wanita yang akan membiarkan kamu berpesta di atas lukaku. Sore harinya, aku menerima telepon dari bank. Semua proses penutupan dan pemindahan dana sudah selesai. Tabungan yang dulu kupercayakan pada Rehan, sekarang sepenuhnya aman atas namaku sendiri. Aku juga menarik semua investasi, emas batangan, dan asuransi jiwa yang atas namaku. Rehan, namanya sudah kuhapus dari seluruh dokumen. Bahkan untuk SIM card dan akun digital yang dulunya atas namaku tapi dia pakai, semuanya sudah kuputus.
Saat Rehan coba membuka akun e-wallet yang biasa dia pakai. Saldo, 0. Dia menggedor kamarku malam itu. Kamu jahat, Laras. Ini keterlaluan. Aku buka pintu dan berdiri di ambang. Tidak lebih jahat dari pria yang menghabiskan uang istrinya untuk bersenang-senang dengan perempuan lain. Semua orang akan tahu kamu licik, bentaknya. Aku tersenyum. Silakan. Tapi kalau mereka tahu kamu selingkuh, tidur bareng pelakor di Korea, lalu pulang berharap masih bisa hidup mewah, apa kamu pikir mereka akan kasihan? Rehan terdiam. Kau salah langkah, Rehan. Bukan aku yang menghancurkan hidupmu. Kamu yang melakukannya sendiri. Aku hanya menyelesaikan apa yang kamu mulai. Keesokan harinya, aku menemui pengacaraku. Kami membicarakan detil gugatan cerai. Hak milik rumah tidak diperebutkan. Tidak ada harta gonogini. Tidak ada nafkah iddah yang akan aku minta. Tapi semua bukti perselingkuhan akan dilampirkan. Pengacaraku tersenyum puas. Luar biasa, Bu Laras. Anda tahu betul langkahnya. Dengan bukti ini, Rehan bahkan bisa dituntut balik jika mencoba menggugat balik atau merebut hak apapun. Aku menatap map dokumen yang sudah tertata rapi. Sudah saatnya dia tahu kalau aku bukan istri yang bisa diinjak-injak. Hari itu juga aku memutuskan pindah. Aku menginap di apartemen milik temanku sementara. Rumah itu akan segera kosong. Rehan tak bisa lagi menempatinya. Sebelum pergi, aku menuliskan surat kecil dan kutinggalkan di meja ruang tamu. Selamat tinggal, Rehan. Terima kasih sudah mengajarkan aku menjadi wanita yang kuat. Tapi mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Wanita bodoh yang kamu tinggal, sudah menjelma jadi wanita yang akan membuatmu menyesal seumur hidup. Rehan membaca surat itu malam harinya. Dan saat ia mencoba menghubungiku, nomornya sudah kublokir. Semua aksesnya hilang. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari adik iparku. Rehan kembali ke rumah orang tuanya, dengan koper besar dan wajah lusuh. Dia tidak berani mengaku kalau semua harta yang dia pamerkan dulu, ternyata berasal dari istrinya. Ibunya bahkan sempat berkata, "Pantes aja kamu sombong selama ini. Ternyata bukan kamu yang kaya, tapi istrimu yang kamu hianati." Untuk pertama kalinya, Rehan mendengar kalimat seperti itu dari ibunya sendiri. Telinganya memerah. Kepalanya tertunduk. Dia tidak bisa menjawab. Dan saat itulah aku tahu. Balas dendamku mulai terasa. Tapi ini baru permulaan. Aku belum selesai. Karena dia belum kehilangan semuanya. Suasana di rumah Rehan saat itu seperti rumah duka. Bukan karena ada yang meninggal, tapi karena satu demi satu kenyamanan yang selama ini dia nikmati telah dicabut dari hidupnya. Rumah sudah dijual. Mobil ditarik leasing. Rekening 0 rupiah. Nama tidak lagi disandingkan di surat pernikahan yang akan kubongkar habis-habisan. Rehan hidup di rumah orang tuanya dengan penuh rasa malu. Dia yang dulu sering membanggakan mobil mentereng, rumah besar, dan gaya hidup elit, kini hanya duduk diam di ruang tamu sempit dengan satu koper pakaian. Lucunya, semua yang dulu dia sombongkan, bukan miliknya. Sementara itu, aku sudah kembali ke apartemen yang kini kutempati sementara. Hidupku jauh lebih tenang. Pagi-pagi aku membuka laptop, mengecek progres proses penjualan rumah dan menyusun semua dokumen legal yang akan dibawa ke pengadilan. Hari itu, aku mengirimkan surat cerai resmi lewat pengacara. Surat itu langsung dikirim ke alamat rumah orang tuanya Rehan. Dan hanya butuh waktu beberapa jam saja. Ponsel temanku berdering. Panggilan dari nomor baru. "Laras, kamu serius mau ceraikan aku?" Suara Rehan panik, nyaris putus asa. Aku tersenyum kecil. "Oh, jadi kamu sekarang mau ngobrol baik-baik?" "Nggak gitu, sayang. Aku ini terlalu cepat. Kita bisa bicarakan ini. Aku bisa berubah, aku janji." Aku menarik napas pelan. "Rehan, kamu berubah bukan karena sadar, tapi karena kehilangan. Dan aku tidak tertarik mencintai pria yang hanya minta kesempatan saat semua hartanya hilang. Waktu aku masih ada, kamu buang aku. Sekarang kamu minta aku kembali setelah kamu punya apa?" Rehan terdiam.
lalu mencoba membela diri. Nadia itu bukan apa-apa, Laras. Aku cuma, ya kejebak situasi. Aku langsung tertawa, keras. Liburan ke Korea, naik pesawat kelas bisnis, stay di hotel bintang 5, dan sempat-sempatnya kunci gembok cinta bareng. Itu kejebak situasi? Raihan, logikamu sudah ambruk bareng harga dirimu. Klik. Telepon ku tutup. Keesokan harinya, aku dapat kabar dari pengacara, jadwal sidang pertama sudah keluar. 2 minggu lagi. Semua bukti sudah siap. Perselingkuhan, transfer ke rekening Nadia, tiket hotel, foto-foto mesra mereka, semuanya akan ditampilkan di depan hakim. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Kupanggil temanku yang bekerja di sebuah firma hukum media. Lalu ku minta bantuan untuk satu hal kecil tapi tajam. Menyebar gosip Raihan yang sedang digugat cerai karena selingkuh ke komunitas kerja lamanya. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan harga diri, tapi untuk menunjukkan pada dunia. Jangan sombong atas sesuatu yang bukan milikmu. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, Raihan ditelepon oleh kantor lamanya, yang selama ini masih memberinya proyek freelance. Panggilan itu memberitahu bahwa semua kerjasamanya dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Alasannya? Isu reputasi pribadi. Sore harinya, aku menerima DM dari seseorang bernama Nadia. Ya, si pelakor itu. Kak Laras, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau Raihan masih begitu dekat sama kakak. Dia bilang udah pisah rumah lama. Aku nggak mau ikut campur lebih jauh. Tapi Raihan sekarang kayak orang frustasi. Dia sering marah-marah, nyalahin aku. Tolong, jangan hukum aku. Aku membaca pesan itu sambil menyeduh teh. Ah, Nadia, kamu pikir kamu wanita yang menang? Padahal kamu cuma tempat sampah dari hubungan yang dibuang. Aku tidak membalas. Tak ada gunanya berbicara dengan orang yang tahu dia salah, tapi tetap mencari pembenaran. Kau pikir aku akan melunak? Tidak, Nadia. Kau ikut menikmati hidup mewah dari uangku. Maka kau juga harus ikut merasakan retaknya hidup dari kesalahan kalian berdua. Di sisi lain, keluarganya Raihan mulai gelisah. Ibunya menghubungiku. Laras, kita tahu kamu kecewa. Tapi jangan buru-buru. Anak itu masih bisa diperbaiki. Kamu tuh istrinya. Harusnya kamu ngasih kesempatan. Aku menarik napas. Ibu, saya sudah ngasih kesempatan. Bahkan selama bertahun-tahun. Tapi Raihan yang menyia-nyiakan. Dan sekarang saya bukan Laras yang bisa ibu tekan-tekan sesuka hati. Ibunya tersentak. Jangan kurang ajar kamu, Laras. Kamu nggak ingat siapa yang dari awal bantu Raihan berdiri? Aku menjawab pelan. Betul, Bu. Yang bantu dia berdiri adalah saya. Dengan uang warisan saya. Dengan tenaga saya. Dengan waktu saya. Jadi jangan balikkan cerita. Karena sejak awal, anak ibu hanya menikmati hidup. Bukan membangunnya. Klik. Telepon kuakhiri. Hari-hari Raihan semakin gelap. Nadia menjauh. Orang tuanya mulai menyalahkan dia. Lingkungan kantor mulai menjauh. Hidupnya, seperti gubuk reot yang tertiup badai. Sementara aku sudah memulai kembali dari nol. Dengan tenang, dengan bangga. Karena aku tahu, lebih baik kehilangan suami seperti Raihan, daripada kehilangan harga diriku sendiri. Pagi itu, Raihan berdiri di depan gedung pengadilan agama dengan wajah pucat. Setelan jasnya lusuh, dasinya miring. Tidak seperti dulu, saat ia masih tampil percaya diri dengan mobil mewah dan parfum mahal. Kini, Raihan hanyalah bayangan dari pria yang dulu begitu sombong. Aku turun dari mobil dengan langkah anggun. Blazer putih dan rok panjang hitam. Rambutku disanggul rapi. Di tangan, kutenteng satu map merah berisi bukti kehancuran reputasi Raihan. Wajah Raihan berubah saat melihatku. Dia sempat mendekat. Lar, aku minta maaf. Kita bisa ngobrol dulu sebelum masuk ruang sidang. Aku tersenyum tipis. Kita akan ngobrol di depan hakim. Di ruang sidang. Di mana setiap kebohonganmu akan tercatat dalam berita acara. Wajahnya memerah. Tapi dia tak bisa membalas. Sidang dimulai. Aku duduk di kursi penggugat,
didampingi pengacaraku. Raihan duduk di sisi kanan, sendiri. Tak ada Nadia. Tak ada pembelaan dari keluarga. Ketika hakim menanyakan alasan pengajuan gugatan cerai, pengacaraku berdiri dan berkata tegas. Yang Mulia, klien kami menggugat cerai karena suaminya terbukti berselingkuh, menyalahgunakan dana pribadi istri untuk membiayai perempuan lain, dan telah melakukan pengkhianatan emosional serta finansial dalam rumah tangga. Hakim mengangguk. Apakah ada bukti? Aku langsung membuka map merah. Yang Mulia, berikut ini bukti-bukti yang telah kami siapkan. Bukti transfer dana dari rekening saya ke rekening pribadi Raihan. Bukti pembelian tiket pesawat dan hotel Raihan bersama perempuan lain bernama Nadia. Foto-foto mereka saat liburan bersama di Korea. Serta percakapan dari saksi teman saya di Korea yang melihat langsung hubungan mereka. Aku menyerahkan semua ke majelis hakim. Raihan mulai gelisah. Tangannya mengepal. Hakim membaca lembar demi lembar dengan alis yang semakin berkerut. Saudara Raihan, kata hakim. Apakah Anda membantah bahwa Anda berselingkuh dengan wanita bernama Nadia, dan menggunakan uang istri Anda untuk membiayai liburan tersebut? Raihan menghela napas panjang. Saya salah. Tapi saya tidak tahu uang itu murni dari istri saya. Saya kira itu uang keluarga. Aku menatapnya datar. Uang keluarga yang mana? Semua rekening dan aset atas nama saya. Bahkan kamu tidak pernah menyumbang 1 sen pun untuk rumah tangga. Kamu cuma numpang hidup. Raihan tertunduk. Suasana ruang sidang mendadak hening. Semua pihak mendengar pengakuan Raihan. Dan semua mata memandangku, bukan dengan iba, tapi kekaguman. Karena aku tidak menangis. Aku tidak merengek. Aku duduk dengan tegak, menatap langsung ke mata pria yang dulu pernah kucintai. Hakim lalu melanjutkan. Karena tidak ada harta gonogini yang diperebutkan dan semua bukti lengkap, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap akhir. Jika tidak ada pembelaan, maka gugatan akan dikabulkan. Raihan hanya menunduk. Selesai sidang, Raihan berjalan keluar pelan. Dia menghampiriku dengan wajah memelas. Laras, kamu puas sekarang? Aku menatapnya lama. Puas? Belum. Tapi setidaknya, aku sudah mulai membersihkan hidupku dari orang-orang kotor. Jadi ini akhir semuanya? Tanyanya lemah. Aku mendekat pelan, lalu berbisik di telinganya. Ini bukan akhir, Raihan. Ini awal dari hidupku yang baru. Sementara kamu, silakan nikmati hidupmu yang benar-benar milikmu sendiri, yang sayangnya, tidak ada apa-apanya. Aku melangkah pergi. Raihan berdiri terpaku, menatap punggungku yang menjauh. Dan kali ini, dia yang menangis. Seminggu setelah sidang, aku menerima salinan putusan. Statusku resmi berubah. Janda mandiri, bukan istri yang terhina. Dan Raihan, ditinggal Nadia, dipermalukan keluarga, dan jadi bahan gosip lingkungan karena rumah mewahnya ternyata bukan miliknya. Lucunya, teman-teman Raihan di komunitas motor bahkan mengeluarkannya dari grup. Mereka bilang, "Bro, malu banget sih. Lu jual tampang, tapi ternyata modalnya duit istri." Karma kadang datang cepat. Dan aku tidak balas dendam dengan amarah. Aku balas dengan kekuatan, dan membuktikan satu hal. Kalau kamu tidak bisa dihargai sebagai istri, maka kamu akan dihormati sebagai wanita yang bangkit. Setelah sidang putusan cerai diketok, statusku resmi berubah. Bukan lagi istri Raihan, bukan lagi perempuan yang menanti suaminya pulang dari selingkuh, dan bukan lagi wanita yang memaksakan senyum demi pernikahan yang penuh kebohongan. Aku kini bebas. Dan aku bersumpah, tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Beberapa hari setelah sidang, hidupku mulai terasa jauh lebih ringan. Aku tinggal di apartemen mungil tapi nyaman. Aku bisa tidur tanpa harus menunggu seseorang yang bahkan tak menghargai keberadaanku. Bisa bangun tanpa harus berpura-pura kuat. Dan yang paling penting, aku bisa menata hidup dengan tanganku sendiri, bukan bayang-bayang lelaki pengkhianat. Aku mulai fokus membangun bisnis yang dulu sempat tertunda. Dengan modal sisa tabungan yang berhasil kuselamatkan, aku membuka usaha minuman kekinian dan camilan sehat secara online. Dibantu oleh sahabat-sahabatku, aku mulai menjual ke beberapa kantor dan kampus di sekitar Jakarta. Ternyata,
Aku bukan hanya bisa bangkit. Aku bisa lebih sukses tanpa Raihan. Di sisi lain, Raihan makin kehilangan arah. Aku dengar dari adik iparku, dia sekarang tinggal menumpang di rumah ibunya. Tapi karena sudah jadi beban, dia sering dimarahi. Apalagi sejak semua orang tahu bahwa Raihan bukan pria mapan seperti yang dia klaim. Nadia? Si pelakor itu ternyata ikut kabur. Konon, Nadia ditagih utang oleh temannya. Semua barang yang dulu ia beli dari uang Raihan, yang ternyata uangku, sekarang disita satu persatu. Tas branded palsu, ponsel mahal hasil transfer Raihan, dan sisa uang liburan Korea yang ternyata tinggal debu. Lucunya, Raihan pernah coba hubungi Nadia setelah sidang. Tapi Nadia hanya jawab, "Sorry Ray, kamu bukan siapa-siapa sekarang. Aku nggak cari cowok Ray." Dan dia langsung blokir nomor Raihan. Astaga, sakitnya tuh kayak kena karma full Pak KG. Hari Jumat sore, aku baru saja menutup kedai kecilku ketika satpam apartemen menelepon. "Bu Laras, ada tamu pria, katanya mantan suami ibu. Dia minta bicara sebentar." Aku menutup laptop, menarik napas dalam-dalam. Raihan. Entah siapa yang memberinya alamatku. Tapi satu hal pasti, dia kembali. Tapi kali ini, aku tak akan luluh. Aku turun dan melihatnya duduk di lobi. Rambutnya berantakan, bajunya kusut, matanya lelah seperti tidak tidur semalaman. Berbeda jauh dengan Raihan yang dulu berdiri percaya diri pakai jas mahal dan jam tangan branded. "Lar," suaranya lirih. Aku berdiri tegak. "Ada urusan apa?" "Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku kehilangan segalanya, dan aku sadar, kamu yang paling tulus selama ini." Aku tertawa pendek. "Sadar? Sekarang? Setelah rumah bukan milikmu? Setelah rekening kosong? Setelah pelakor tinggalkanmu?" Dia tertunduk. "Aku udah nggak punya siapa-siapa. Keluargaku marah. Teman-teman menjauh. Aku cuma pengen mulai lagi. Dari nol. Sama kamu." Aku mendekat pelan, dan dengan nada tenang tapi tegas, ku jawab, "Raihan, aku nggak mau punya hubungan dengan orang yang hanya datang saat semuanya sudah hancur. Kamu pikir aku akan kembali? Maaf, aku terlalu mahal untuk dibeli dengan penyesalan. Hidupku sudah terlalu damai untuk kamu hancurkan lagi." Dia berdiri, mencoba menyentuh lenganku. Tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku. Dulu kamu buang aku tanpa pikir panjang. Sekarang kamu petik sendiri hasilnya. Lar, kamu gak pernah cinta aku." Aku tersenyum. "Justru karena aku pernah cinta, aku belajar melepaskan orang sepertimu." Lalu aku berbalik, meninggalkannya berdiri sendiri di lobi apartemen. Setelah kejadian itu, aku memblokir lagi semua nomornya. Kupastikan, dia tidak punya satupun pintu untuk kembali. Karena wanita sepertiku, kalau sudah disakiti dan dikhianati, tidak akan pernah membuka jalan untuk orang yang pernah menginjak harga dirinya. Hari-hariku semakin penuh berkah. Bisnisku mulai ramai, banyak pesanan masuk, dan aku bahkan diundang untuk jadi narasumber dalam seminar UMKM. Banyak orang kagum pada kisahku. Mereka tidak tahu bahwa di balik pencapaian ini, ada luka dalam yang berubah menjadi kekuatan. Aku juga mulai menikmati waktu sendiri. Menikmati teh pagi sambil baca buku. Menikmati senja tanpa drama. Menikmati tawa, yang benar-benar milikku sendiri. Kadang malam-malam aku merenung, memandang bintang dari balkon. Aku tersenyum, dan dalam hati berkata, "Terima kasih, Raihan. Tanpamu, aku tak akan tahu betapa kuat dan berharganya diriku. Karena kehilanganmu, justru menyelamatkanku." Dan kini, aku tahu. Kehidupan terbaik adalah saat aku tidak lagi terikat pada mereka yang hanya menghalangi cahaya. Sudah sebulan lebih sejak statusku resmi menjadi janda merdeka. Tapi jangan bayangkan aku sebagai wanita sendu yang larut dalam kesedihan. Justru sebaliknya, aku sedang di puncak rasa syukur dan kekuatan. Bisnis minuman sehatku viral di TikTok. Seorang food vlogger lokal mereview produkku secara tidak sengaja, dan sejak itu, pesananku meledak tiap hari. Dapur kecil di apartemen harus disulap jadi dapur produksi, dan aku mulai merekrut 2 orang karyawan. Aku kerja keras.
Tapi kali ini aku kerja untuk diriku sendiri. Setiap tetes peluh menjadi bukti bahwa aku bangkit bukan dengan menangis, tapi dengan menyalakan kembali harga diriku yang sempat dipadamkan. Sementara itu, Raihan, dia makin jatuh. Temanku, Rani, kembali mengabari. Ternyata Raihan mencoba apli ke beberapa kantor lamanya. Tapi semua menolaknya. Alasannya klasik. Maaf, reputasimu bikin kami ragu. Istrimu sekarang dikenal sebagai wanita tangguh, dan kami nggak mau ambil resiko. Lebih parah lagi, Nadia, pelakornya, mulai menyebar aib Raihan ke media sosial. Katanya, Raihan sempat utang uang untuk bayar hotel di Korea, tapi janji tak ditepati. Katanya, Raihan pura-pura single, padahal masih suami orang. Drama di TikTok makin ramai. Dan yang kena mental, bukan aku, tapi Raihan sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tenang melihat dunia membalas untukku. Suatu malam, aku mendapat undangan untuk hadir sebagai pembicara dalam seminar bisnis perempuan. Aku hampir tidak percaya. Dulu aku hanya istri rumahan, yang hidup di balik bayang-bayang suami. Kini aku berdiri di panggung, disambut tepuk tangan. Dan di tengah keramaian itu, mataku menangkap sosok yang familiar. Reza, teman kampusku dulu, pria baik yang dulu sempat dekat denganku, tapi aku abaikan demi Raihan. Kini dia tampil dewasa, elegan, dan tampak bangga melihatku. Setelah acara, dia menghampiriku. Laras, kamu hebat banget. Aku ikutin perjalananmu. Gila, kamu kuat banget. Aku tersenyum. Kamu masih ingat aku? Dia tertawa kecil. Gimana bisa lupa? Dulu aku suka banget sama kamu. Tapi kamu malah jatuh ke tangan cowok lain. Aku terdiam. Dan sekarang, aku melihat kamu bukan cuma cantik, tapi berani, kuat, dan berdiri tegak dengan kepala tinggi. Aku tertawa kecil. Dulu aku bodoh, Reza. Sekarang, aku belajar dari luka. Kami berbincang lama malam itu. Tak ada rayuan, tak ada janji. Hanya dua orang yang pernah punya sejarah, saling menghormati dalam versi terbaik mereka sekarang. Tapi satu hal aku tahu pasti. Reza datang saat aku sudah sembuh. Raihan datang saat aku sedang berdarah. Dan aku tahu, siapa yang pantas kutatap, dan siapa yang cukup kupunggungi. Sementara itu, Raihan makin terpuruk. Aku dengar dari kenalannya, dia sekarang kerja serabutan jadi sopir online. Mobilnya bukan milik pribadi, hanya pinjam dari temannya. Setiap hari hidupnya penuh umpatan, stres, dan dikelilingi gosip yang tak pernah selesai. Ibunya pun mulai malas bicara dengannya. Bahkan adiknya memblokir nomornya karena merasa malu atas semua drama Raihan. Dia mencoba membuat video klarifikasi. Tapi komentarnya dibanjiri. Jangan playing victim, bro. Yang salah lu. Istri kayak Laras ditinggal, goblok banget sih. Makanya jangan sombong di atas duit istri. Dia menghapus video itu hanya 3 jam setelah tayang. Satu hari, aku membuka inbox dan menemukan email dari Raihan. Subjeknya, permintaan terakhir. Laras, aku tahu aku nggak pantas ngomong apa-apa lagi. Tapi aku mohon, tolong beri aku kesempatan kerja. Aku tahu kamu punya banyak koneksi sekarang. Aku siap kerja apa aja. Bahkan jadi asisten kamu pun aku mau. Aku cuma pengen hidup layak. Mataku menatap email itu lama. Lalu aku balas, hanya dengan satu kalimat. Maaf. Kamu harus rasakan jatuh sejatuh-jatuhnya, agar kamu tahu betapa tingginya aku pernah mengangkatmu. Dan kuklik tombol, blokir, di email. Kini aku tahu, dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan membuktikan bahwa aku bisa bersinar, bahkan tanpa bayang-bayang siapapun. Aku tak perlu kembali. Aku tak perlu menjatuhkan Raihan secara langsung. Karena hidupnya kini, sudah lebih hancur dari apapun yang bisa kulakukan. Dan hidupku, baru saja dimulai. Pagi itu aku duduk di kafe favoritku. Menatap laptop sambil mengecek laporan mingguan dari tim produksi. Dari bisnis kecil rumahan, brand minuman sehatku kini berkembang jadi usaha yang diakui. Aku sudah punya tim pemasaran, customer service, hingga reseller di beberapa kota besar.
Namaku mulai diperhitungkan sebagai founder perempuan tangguh yang bangkit dari luka. Bahkan minggu depan, aku diundang sebagai pembicara dalam Women Empowerment Forum tingkat nasional. Aku meneguk lateku dengan tenang. Dulu aku duduk seperti ini untuk menunggu suami yang tak pulang. Sekarang aku duduk seperti ini sebagai wanita mandiri yang punya nilai. Siang itu aku kedatangan tamu di kantor kecilku yang baru direnovasi. Sekretarisku memberitahu bahwa ada seseorang dari perusahaan distributor minuman besar yang ingin kerjasama. Namanya Pak Guntur, Bu. Katanya dari perusahaan X Beverage. Aku tersenyum. Perusahaan itu besar. Kalau benar mereka mau kerjasama, ini bisa jadi terobosan. Tapi ketika aku melangkah masuk ke ruang meeting, aku tercekat. Di kursi pojok duduklah Reyhan, mengenakan kemeja rapi dan senyum penuh topeng. Aku langsung berdiri di ambang pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Reyhan bangkit, mencoba formal. Saya diundang Pak Guntur, Laras. Saya kerja freelance di bagian marketing mereka. Hanya sebagai penghubung. Aku menatap tajam. Kamu pikir aku akan duduk satu ruangan dengan pria yang menjatuhkan harga diriku? Kamu pikir aku akan kerjasama dengan perusahaan yang mengirim kamu? Reyhan tampak gugup. Laras, ini profesional. Aku mengangkat tangan. Kamu salah alamat, Reyhan. Aku tak butuh bantuan dari pria yang dulu, bahkan tak bisa bantu dirinya sendiri. Pak Guntur mencoba melerai. Bu Laras, kami paham situasinya, tapi kerja sama ini. Aku memotong. Saya akan pertimbangkan kerja sama kalian. Tapi dengan satu syarat, buang dia dari tim kalian. Suasana hening. Reyhan tampak malu. Tapi aku tak peduli. Kalau kalian anggap dia sebagai nilai lebih, maka perusahaan kalian belum pantas kerjasama dengan wanita seperti saya. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan. Sore harinya, Reyhan kembali mengirim email. Isinya panjang. Dia minta maaf, bilang dia hanya ingin memperbaiki citra dirinya, bahwa dia tak bermaksud masuk ke hidupku lagi. Aku membacanya, lalu menulis balasan. Reyhan, kamu pernah liburan dengan selingkuhanmu pakai uangku. Sekarang kamu pikir kamu bisa masuk kembali ke dalam bisnisku? Ini bukan cerita sinetron. Ini cerita nyata. Dan di cerita ini, tokoh pengkhianat tidak punya tempat di bab berikutnya. Kuklik hapus. Selesai. Malamnya aku bertemu Reza lagi. Kami makan malam sederhana setelah acara pelatihan bisnis di kota Bekasi. Dia kini mendekatiku dengan cara yang dewasa. Tak terburu-buru, tak mendesak. Dia tahu aku butuh waktu. Dan justru itulah yang membuatku nyaman. Kamu nggak takut didekati janda kayak aku? Tanyaku setengah bercanda. Reza tersenyum. Aku justru bangga, Laras. Kamu bukan janda sembarangan. Kamu lulus dari luka yang berat. Dan wanita seperti itu, layak disayangi sepenuh hati. Aku menatap matanya. Ada ketulusan di sana. Bukan sekadar pelipur lara, tapi seseorang yang datang saat badai sudah berlalu. Bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk berdiri bersamaku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari salah satu mantan rekan kerja Reyhan. Ternyata Reyhan dipecat dari perusahaan X Beverage karena mencoba manipulasi data klien dan mengaku punya koneksi, mantan istri, untuk meyakinkan calon mitra. Dia pakai namaku untuk menyelamatkan mukanya. Aku hanya tertawa kecil mendengar itu. Dan kukatakan dalam hati, itu karma. Kamu pernah jual harga diriku demi kesenanganmu. Sekarang kamu jual namaku, karena kamu tak punya harga lagi. Di sisi lain, brandku makin dikenal. Salah satu perusahaan retail besar mengajakku kerjasama untuk menaruh produkku di etalase mereka. Sebelum tanda tangan kontrak, salah satu direkturnya bertanya, Bu Laras, apa yang jadi motivasi ibu membangun bisnis ini sampai sejauh ini? Aku tersenyum. Awalnya karena sakit hati. Tapi lama-lama bukan soal balas dendam. Tapi karena saya ingin membuktikan bahwa wanita yang ditinggal, bukan berarti wanita yang kalah. Ruang rapat itu langsung hening, tapi penuh kekaguman. Sore itu aku pulang, duduk di balkon apartemen sambil menikmati langit jingga. Dalam diam aku tersenyum. Karena kini aku tahu, aku bukan hanya bangkit,
tapi sudah terbang jauh. Raihan masih berusaha memulihkan reputasinya. Tapi tanpa aku, dia hanya pria biasa, tanpa arah, dan tanpa masa depan yang jelas. Sementara aku, kini aku hidup tanpa beban, tanpa luka, tanpa dia. Dan satu hal yang pasti, jangan pernah coba masuk hidupku lagi, Raihan, karena pintu itu sudah tertutup rapat. Bahkan engselnya sudah kuleburkan jadi pondasi kekuatanku. Hari itu, aku berdiri di belakang panggung besar sebuah auditorium mewah di Jakarta. Lampu-lampu terang menyinari panggung. Ratusan kursi terisi penuh oleh wanita-wanita hebat dari berbagai penjuru negeri, pelaku UMKM, aktivis perempuan, bahkan selebritas inspiratif. Aku akan berbicara sebagai keynote speaker dalam acara Wanita dan Ketahanan Diri. Aku masih hampir tak percaya. Dulu aku hanya istri rumahan yang diselingkuhi, ditinggal tanpa harga diri. Kini aku berdiri dengan penuh kehormatan, bukan karena menjadi korban, tapi karena aku berhasil mengubah luka menjadi kekuatan. Panitia memberi isyarat. Namaku dipanggil. Aku melangkah naik ke atas panggung dengan gaun panjang sederhana berwarna biru navy. Langkahku mantap. Pandanganku tegak. Rambutku ditata elegan. Tidak ada lagi bayang-bayang wanita patah hati, yang ada hanya laras yang baru. Tepuk tangan mengiringi. Aku berdiri di tengah panggung. Mengambil napas. Lalu bicara. Selamat pagi semuanya. Nama saya Laras. Saya bukan artis, bukan tokoh publik, bukan siapa-siapa. Saya hanya wanita biasa, yang dulu pernah dikhianati, yang pernah dilukai, oleh orang yang sangat saya cintai. Ruang auditorium hening. Saya pernah menjadi istri yang ditinggal saat suami saya bersenang-senang dengan wanita lain di luar negeri. Saya pernah tidur di rumah besar yang isinya hanya sunyi dan kebohongan. Saya pernah bangun pagi dengan mata bengkak, tapi tetap menyajikan sarapan sambil tersenyum. Saya pernah kehilangan harga diri, karena saya terlalu mencintai seseorang yang tidak layak. Beberapa wanita di kursi penonton mulai mengusap air mata. Tapi suatu hari saya sadar bahwa tidak ada cinta yang pantas membuat kita kehilangan diri sendiri. Dan saat pria itu pulang dari liburannya dengan pelakor, dia tidak menemukan saya di rumah. Karena rumah itu sudah saya jual. Dan hidupnya, saya kosongkan dari semua kenyamanan yang dulu saya berikan. Tepuk tangan mulai terdengar. Aku melanjutkan. Kini saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai bukti bahwa wanita yang ditinggal bukan wanita yang lemah. Bahwa kita bisa bangkit, membangun kembali dari nol, dan berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menginjak kita. Saya ingin menyampaikan pesan kepada siapapun di luar sana yang sedang merendahkan pasangannya. Hati-hati, karena wanita yang kamu anggap lemah hari ini, mungkin besok berdiri di atas panggung seperti ini. Sementara kamu duduk di pojok, malu menatap dunia. Dan saat aku mengatakan kalimat itu, ada seseorang di baris belakang auditorium yang menunduk dalam-dalam. Wajahnya suram. Matanya berkaca. Nafasnya berat. Itu Raihan. Datang diam-diam. Duduk jauh di belakang. Dia kira aku tak melihatnya. Tapi aku tahu. Matanya tak bisa lari dari kenyataan. Wanita yang dia hancurkan, kini berdiri lebih tinggi darinya. Tapi aku tidak menyebut namanya. Aku tidak menatap ke arahnya. Karena saat seorang wanita sudah sembuh, dia tidak perlu membalas dengan menyentuh luka lama. Dia cukup menunjukkan bahwa tanpa luka itu pun, dia tetap bisa bersinar. Sesi tanya jawab pun selesai. Setelah acara, banyak wanita mendatangiku, memelukku, menangis. Mereka bercerita tentang luka mereka masing-masing, dan berkata, "Kak Laras, kamu inspirasi kami semua." Aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh balas dendam besar. Karena di hari itu, aku tahu, aku sudah menang. Malamnya aku duduk di balkon apartemen, ditemani Reza. Dia datang membawakan makanan kesukaanku. Kami makan sambil menikmati kota dari ketinggian. "Aku lihat tadi kamu luar biasa banget di panggung," katanya. Aku tersenyum. "Kamu lihat Raihan?" Reza mengangguk. Dia pergi sebelum acara selesai. Tapi aku yakin,
dia pulang dengan hati yang lebih hancur daripada waktu kamu tinggalin dulu. Aku tertawa kecil. Dan aku nggak merasa kasihan sedikit pun. Kami terdiam sebentar. Lalu Reza berkata, Lar, aku nggak pengen buru-buru. Tapi kalau suatu saat kamu siap, aku ingin jadi orang yang berdiri di sampingmu. Tanpa drama, tanpa bohong, tanpa luka. Hatiku bergetar. Bukan karena cinta instan. Tapi karena akhirnya aku bertemu pria yang tahu bagaimana memperlakukan luka, bukan menambahnya. Aku menatap langit. Aku dulu dihancurkan oleh orang yang kuberikan segalanya. Tapi kini aku membangun kembali semuanya, untuk diriku sendiri. Dan malam itu aku sadar. Akhir cerita ini bukan tentang Reyhan. Tapi tentang Laras. Tentang wanita yang bangkit, berdiri, dan tidak pernah jatuh di tempat yang sama 2 kali. Reyhan kini bekerja sebagai supir freelance. Hidup berpindah-pindah, tanpa nama, tanpa harga diri. Nadia tak pernah muncul lagi, dan semua teman-temannya menjauh karena malu. Sementara Laras, menjadi pengusaha wanita inspiratif, pejuang kehidupan, dan lambang kekuatan perempuan sejati. Satu kalimat terakhir untuk semua wanita yang pernah disakiti. Jangan tangisi dia yang meninggalkanmu. Berdirilah. Dan buat dia menunduk, saat melihat betapa bersinarnya kamu, tanpanya. Dan begitulah akhir dari kisah Laras yang berhasil bangkit dari pengkhianatan dan membuktikan bahwa wanita yang disakiti bisa berubah jadi wanita yang tak terkalahkan. Ditinggal saat jatuh, diselingkuhi saat tulus mencinta, dibuang saat semua sudah diberikan, tenang, karma datang tepat waktu. Dan saat wanita bangkit, tak ada satupun yang bisa menghalanginya bersinar. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ke channel Cerita Momo. Karena di sini, kisahmu bisa jadi inspirasi jutaan hati. Dan seperti biasa, absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kota asal kamu. Serta kasih tahu pendapatmu soal cerita ini. Apakah Laras sudah memberikan balasan yang pantas untuk Reyhan? Sampai ketemu di cerita selanjutnya yang gak kalah bikin panas. Di Cerita Momo, karena setiap luka ada kekuatan di baliknya. Bisep Kekar Hati Merah 2.